Trump seolah-olah membiarkan Iran melakukan serangan ke Haifa dan beberapa tempat dari Israel. Ya, tidak ada pembalasan dari pihak Amerika Serikat dalam konteks untuk membantu Israel. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Luar binasa. Jadi guys, ya lagi dan lagi seorang profesor, bukan hanya profesor, tapi guru besar Universitas Indonesia, yaitu Pak Hikmanto mengatakan seolah-olah, lagi-lagi dia mengatakan seolah-olah. Di video saya sebelumnya juga dia mengatakan seolah-olah. Kayaknya profesor ini bisa dikatakan profesor seolah-olah ya kan. Ya, dia sering banget mengatakan seolah-olah gitu. Seorang profesor ngomong seolah-olah itu kan karangan pribadi kan. Ya, seolah-olah gitu ya. Seolah-olah itu bukan pasti. Ya, dia harus ngomong by data ilmiah. Data ilmiah itu nggak ada istilah seolah-olah gitu ya. Misalnya nih ya, seolah-olah bumi ini datar. Nggak bisa seperti itu. Seolah-olah bumi ini bulat. Nggak bisa seperti itu. Ya, harus ada kepastian. Datar apa bulat gitu. Yang seolah-olah gravitasi itu ada. Nggak bisa seperti itu. Ya, gravitasi memang ada. Nggak bisa seolah-olah. Jadi seorang profesor ngomong seolah-olah. Saya tuh malah curiga gitu ya. Apakah ini benar profesor atau tidak? Apakah disertasinya itu dibeli atau tidak? Saya tuh malah curiga gitu ya. Ya, profesor seolah-olah bernama Profesor Hikmanto baru-baru ini dia mengatakan seolah-olah Donald Trump membiarkan Iran menyerang Israel. Gila. Dua kata lucu, seolah-olah. Profesor Hikmanto ini sering mengatakan seolah-olah. Ya, tapi seorang profesor guys, guru besar gitu ya. Kok bisa dia jadi guru besar ya? Tapi dia bicara seolah-olah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa profesor mengatakan seperti ini? Apa alasannya? Apakah ini karang-karangan? Ya jelas ini karang-karangan. Ini logical fallacy ya. Dari sudut pandang manapun itu karang-karangan gitu. Ya harusnya profesor itu ngomong by data yang ilmiah. Menurut penelitian A misalnya. Harus ada lembaga penelitian nah dong ya. Misalnya ya dari Al Jazeera, boleh dong dari media-media independen misalnya, dari Times misalnya, kemudian macam-macam ya, dari Reuters misalnya, media-media internasional gitu. Jadi nggak boleh mengatakan seolah-olah berdasarkan perasaan gue, ya berdasarkan naluri gue, berdasarkan perasaan pacar gue, berdasarkan perasaan istri saya, berdasarkan kucing gue. Nggak bisa seperti itu. Harus ada lembaga yang ilmiah. Jadi ngarang itu namanya ya. Jadi seorang profesor juga bisa ngarang ternyata guys ya. Ya seperti apa? Seperti barusan gitu ya. Kemudian kenapa hal-hal seperti ini berseliweran di Konoha? Apa alasannya? Saya tidak menyalahkan profesornya di sini ya. Yang saya salahkan itu masyarakat kita kurang jeli gitu ya. Jadi kalau profesor ngomong itu dianggap luar biasa gitu. Semua yang keluar dari mulutnya itu ilmiah gitu ya. Semua ilmu pasti enggak juga. Ya, banyak profesor di Konoha itu yang disertasinya itu plagiat. Yang mengatakan pertama kali sekarang seperti ini bukan saya, Guru Gembul dan Rocky Gerung. Coba deh nanti ya, search videonya. Ya, banyak banget ya disertasi profesor doktor di Konoha itu yang abal-abal. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Pak Hikmanto ini adalah guru besar abal-abal, profesor abal-abal, dosen abal-abal, ngarang gitu ya. Ya artinya gini, saya tidak ada masalah pribadi dengan Pak Hikmanto, tapi ini masalah publik gitu. Ini kan bisa dikonsumsi masyarakat banyak, terutama di televisi nasional ya. Televisi nasional itu kan cakupannya luas ya. Televisi layar kaca, kemudian di media sosial juga, medsos juga dipengaruhi gitu ya. Karena mereka juga upload di YouTube kan. Iya kan? Jadi harus kita kritisi dong. Kita sebagai kaum intelektual harus mengkritisi gitu ya. Supaya apa? Supaya masyarakat kita itu jangan sampai terpapar hoax gitu. Bayangkan seorang profesor ngomong seolah-olah. Itu namanya seperti menyebarkan hoax kan. Seolah-olah gitu ya. Apa sih definisi dari seolah-olah? Seolah-olah itu karangan pribadi gitu ya. Seolah-olah seperti puisi gitu ya. Seolah-olah rumput bergoyang gitu ya. Seolah-olah tembok berjoget-joget gitu ya. Seolah-olah
pulpen menari gitu ya. Jadi cocoknya Pak Hikmanto ini profesor seolah-olah yang bikin puisi gitu ya. Puisi itu kan karangan kan, nggak boleh seperti itu ya. Seorang profesor itu terutama dia punya background high atau hubungan internasional nggak boleh seperti itu ya. Ya, high itu bukan ini guys ya, bukan asal-asalan ya. Ya harus ini dong ya, harus by data ya, datanya yang ilmiah gitu, bukan asal-asalan ya. Kemudian ya, selain itu ya, kalau saya perhatikan ya, pengamat-pengamat di Konoha itu ya mereka dikatakan pengamat karena mereka biasanya seorang dosen. Tapi kan dosen kan tidak selamanya dosen itu mengetahui ya HI gitu. Ya, walaupun jurusannya HI, tapi kan ya, bisa aja dosen-dosen ini tidak mengetahui perkembangan gitu ya, nggak baca data yang ilmiah. Ya apalagi mereka ini fanatik dalam beragama berlebihan. Oh, jangan harap. Ya kalau dari kecil sudah membenci Israel, membenci Amerika, oh akan menjadi tuh ya. Ya mereka akan membengkokkan data gitu ya. Bisa aja datanya dibengkokkan sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Sesuai dengan keinginan pemirsa gitu ya kan. Pemirsa di Konoha itu kan pengennya Israel itu hancur, Amerika hancur. Sehingga apa? Sehingga menyesuaikan dengan pasar gitu ya. Sesuai dengan pemirsa. Pengawal nggak boleh seperti itu. Ya saya curiga pengawal di Konoha itu di briefing dulu gitu ya kan. Ajarannya di briefing dulu ya kan. Ya, maksudnya bukan ajarannya, maksudnya sebelum on kamera di briefing dulu di belakang layar. Nanti kamu ngomong gini ya, nanti kamu harus berpihak pada yang seiman ya, nanti kamu harus kayaknya seperti itu ya. Saya curiga Iran itu membiayai gitu ya, sama seperti membiayai Houthi, ya, Hizbullah dan sebagainya, membiayai media-media di seluruh dunia gitu supaya apa? Supaya berpihak pada mereka. Saya curiga gitu ya. Ya itu menurut kecurigaan saya, itu menurut keyakinan saya guys. Ya boleh dong saya berkeyakinan, ya kan? Ya, saya kan bukan profesor ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang ngata-ngatain saya. Kamu kan masih konten kreator, ya kenapa lu kritik profesor? Lu kan bukan siapa-siapa ya. Kenapa lu kritik profesor? Nah, pemikiran seperti inilah pemikiran yang paling tolol sedunia. Mohon maaf ya, agak kasar saya ngomongnya. Ya kalau nggak gitu nggak bakal dengerin gitu ya. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini namanya feodalisme. Jadi kalau seorang profesor itu kita kritik, kita dianggap tidak sopan gitu. Saya nggak ada urusan masalah pribadi dengan Pak Hikmanto. Saya menghormati secara pribadi. Yang saya kritik itu adalah masalah publik, bukan masalah pribadi. Harus bisa dibedakan mana masalah pribadi, masalah publik. Kalau Pak Hikmanto ini nikah berkali-kali, saya nggak ada urusan itu. Itu masalah pribadinya, bukan masalah publik. Jadi yang saya kritik masalah publik. Dia ngomong seolah-olah ini konsumsi publik. Ya harus ini dong ya bersedia dikritik walaupun dia profesor. Ya kan? Nah, profesor itu sebenarnya nggak boleh sembarangan ya. Dia seorang dosen, digaji oleh negara. Ya harus bisa dikritik dong. Ya kan? Masa nggak boleh dikritik? Emang lu siapa? Lu siapa mengkritik profesor? Nggak bisa seperti itu. Ya. Ya, harus setara gitu ya. Ya, kita punya budaya budaya timur, tapi bukan berarti karena budaya itu kita nggak bisa mengkritik. Boleh dong. Saya juga sering dikritik kok. Ya, asal kritiknya itu berdasar apakah ada data ilmiah atau tidak. Jadi dia mengatakan seolah-olah gitu ya. Seolah-olah Donald Trump membiarkan Iran menyerang Israel. Mana datanya? Ya, itu kan permasalahannya. Mana datanya? Data yang ilmiah mana? Mana datanya? Woi, mana datanya? Kan nggak ada datanya. Itu kan karang-karangan dia seolah-olah gitu. Ya kan? Apakah dia menghubungi Donald Trump? Enggak, nggak punya teleponnya juga gitu. Apakah dia punya data? Enggak, mana data yang ilmiah nggak ada. Jadi itu cuma karang-karangan dia gitu ya, seolah-olah. Ya, seolah profesor seolah-olah. Ada aja. Banyak profesor seperti ini di Konoha. Itulah alasannya kenapa pendidikan di Konoha itu tertinggal kurang lebih 120 tahun dari negara maju. Jadi dosen di Konoha itu setara dengan guru SMP di negara maju, walaupun profesor. Setara dengan guru SMP, ya guru SMP gitu. Ya nggak terlalu ya, hebat juga gitu. Bukan berarti saya paling hebat, bukan langsung saya paling cerdas. Ya, tapi saya bicara by data gitu.
Mana datanya gitu kan, nggak ada. Ya, data mengatakan bahwa hubungan Donald Trump dengan Netanyahu itu baik-baik aja. Itu menurut data ilmiah dari Reuters. Baik-baik aja. Walaupun mereka berbeda pendapat, tapi ya mereka baik-baik aja gitu. Biasa berbeda pendapat. Cuman warga konon kan terlalu membesar-besarkan Donald Trump sama Netanyahu itu sudah ribut, mereka sudah pisah ranjang gitu ya. Mereka sudah gelut gitu ya. Warga konon kan seperti itu ya. Dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan gitu. Jadi saya bicara by data tidak berdasarkan keterangan saya gitu ya. Seolah-olah. Saya tidak pernah mengatakan seolah-olah Donald Trump membiarkan. Ngaco. Nah, kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak berpihak, Anda yang memutuskan. Jadi guys, jangan ini ya, jangan dinormalisasi kalau misalnya kita mengkritik profesor itu kita dikata-katain tidak sopan. Jangan dinormalisasi, nggak boleh seperti itu. Itu namanya menuhankan jabatan, menuhankan pangkat. Itu yang perlu kita hilangkan. Itu namanya budaya feodalisme gitu, atau budaya feodal. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mereka feodal, nggak ada. Ya, saya lebih sepakat dengan egaliter. Egaliter itu kesetaraan. Ya, walaupun dia profesor, kalau dia salah ya boleh-boleh aja dikritik. Kenapa enggak? Boleh. Emang dia Tuhan gitu. Ya, emang lu siapa? Ya, emang lu bisa kritik profesor? Ya, bisa-bisa aja. Apa masalahnya? Gue bisa kritik. Oh, ini dong. Boleh dong mengkritik, kenapa enggak? Boleh ya. Boleh mengkritik guru besar gitu. Jadi kita itu terlalu halu dengan jabatan gitu atau pangkat gitu ya. Ya, jabatan dan pangkat itu ya bisa aja dibeli. Kita kan nggak tahu kan. Saya tidak mengatakan Profesor Pak Hikmanto mengatakan membeli jabatan dan profesornya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ya, tapi kita jangan terlalu mendewa-dewakan jabatan, pangkat gitu. Jangan seperti itu. Ya, ya biasa aja gitu ya. Cuman kita itu kan di Konoha terlalu mendewakan jabatan ya, menganggap bahwa oh pejabat itu seperti raja, enggak boleh seperti itu guys. Ya biasa aja gitu ya. Jangan terlalu menganggap bahwa pemimpin itu raja, enggak boleh seperti itu ya. Ya ini aja ya, biasa aja gitu ya. Slow aja gitu ya. Saya lebih suka egaliter seperti di barat gitu ya. Nanti banyak tuh warga Konoha yang ngata-ngatain saya keberatan. Lu terpapar barat. Enggak. Mau dari utara kayak, mau dari timur tengah kayak, kalau ilmunya bagus, kenapa kita nggak ambil ya? Saya juga sering ngambil ilmu dari Jepang kok, dari China gitu. Dari Sunda Wiwitan juga saya ambil ilmu, dari Kaharingan juga saya ambil ilmu, dari agama lain juga saya ambil ilmu, dari Buddha juga gitu. Kenapa enggak ya kan? Jadi kita itu punya nalar yang sangat rendah gitu ya. Kalau kita ngambil data dari barat, kita ke barat-baratan gitu. Oh, kamu pro barat. Oh, kamu itu menghalalkan liberal ya. Jadi kita itu dianggap liberal. Ya kalau kita menganut liberalisme dianggap oh kamu itu oh, orang yang tidak berperi kemanusiaan, liberal gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa liberal itu bunuh-bunuh orang. Liberal itu dalam proses berpikir gitu ya. Orang liberal ada juga yang sopan santun gitu ya. Ya kalau saya ketemu sama Pak Himanto juga ya biasa aja gitu. Ya menghargai orang tua juga gitu. Tapi ke dalam masalah ini ya kalau dia mengatakan bahwa seolah-olah saya ya bebas dong mengkritik gitu ya. Bukan berarti karena dia orang tua, guru besar saya harus sungkem sama dia, nggak boleh seperti itu. Itu namanya budaya feodal ya. Jadi jangan dinormalisasi budaya feodal. Ya, kita harus ini dong ya, harus berpikir rasional gitu ya, berpikir ilmiah. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak, Anda yang menyimpulkan. Saya tidak ada masalah pribadi dengan Pak Hikmanto. Saya mengkritisi masalah publik ya, bukan masalah pribadi. Harus bisa dibedakan ya. Ya, kalau saya mengkritik masalah pribadi itu salah. Ya, saya yang kritik itu masalah publik ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah,
Yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam shalom.